siap, gerak, duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak pada masuk? Padil sama itu Aditya sakit. Ya udah lah kalau sakit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu dan hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Ya. Ada yang tahu nggak apa itu sains? Coba, apa sains? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu sains? Ayo, apa itu sains? Apa? Apa saya? Lihat. Yang keras suaranya. Adalah bahan dasar yang sering disebut dengan ilmu pengetahuan alam IPA, yaitu ilmu pengetahuan tentang gejala alam. Sains itu sama artinya dengan ilmu pengetahuan alam, ya. Di mana ilmu pengetahuan alam itu mempelajari tentang gejala alam, ya, yang ada di muka bumi ini. Kemudian selain itu, apa cabang-cabang ilmu sains? Ayo, cabang-cabang ilmu sains ada yang tahu nggak? Apa cabang ilmu sains? Ada yang tahu? Apa menurut? Fisika, terus kimia. Itu adalah beberapa cabang ilmu sains. Oke, kita coba ini ya. Ibu akan menampilkan video. Coba diperhatikan, kemudian dipahami ya. Itu sains sebenarnya? Sadarkah kalian bahwa sains ada di mana-mana? Seperti bagaimana api bisa melepaskan panas, lalu bagaimana lampu pijar bisa menghasilkan cahaya? Nah, jawabannya ada di dalam sains. Sains adalah suatu ilmu yang mempelajari alam atau benda-benda di alam dengan suatu cara tertentu. Nah, karena sangat luas, maka sains terbagi menjadi beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan biologi terbagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, seperti zoologi yang mempelajari tentang hewan, botani yang mempelajari tentang tumbuhan, entomologi yang mempelajari mengenai serangga, dan masih banyak lagi. Kemudian cabang ilmu sains yang kedua adalah fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu seperti mekanika yang mempelajari tentang gerak benda, elektronika yang mempelajari mengenai listrik, optika geometri yang mempelajari tentang alat-alat optik, dan lain-lain. Cabang ilmu sains yang berikutnya adalah kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat dan sifatnya. Cabang ilmu kimia ada farmasi yang mempelajari mengenai obat-obatan, ada kimia organik yang mempelajari mengenai zat kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup, dan lain-lain. Lalu cabang ilmu sains yang berikutnya adalah geologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bumi. Terbagi menjadi cabang ilmu vulkanologi yang mempelajari tentang gunung api, seismologi yang mempelajari tentang gempa bumi, paleontologi yang mempelajari mengenai fosil, dan masih banyak lagi cabang ilmu biologi yang lainnya. Cabang ilmu sains yang berikutnya yaitu astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, luar angkasa, dan alam semesta. Nah, setelah kita mempelajari beberapa cabang ilmu sains tadi, yuk kita coba uji pemahaman. Yang pertama, si Ibu sedang mempelajari tentang sistem penyimpanan lemak. Nah, ini ada soal ya. Si ibu
mempelajari sibut. Dari cabang-cabang ilmu yang tadi sudah ditayangkan di video, coba ada yang tahu nggak sibut itu sedang mempelajari ilmu apa? Apa sih Pak? Biologi. Iya betul, karena dia mempelajari tentang hewan ya. Karena biologi itu mempelajari beberapa tentang hewan, kemudian tentang apa lagi tadi? Ya kita jelas balik ya. Nih tentang hewan, tumbuhan dan serangga. Jadi tadi si ibu sedang mempelajari tentang apa itu? Nah ya, si ibu sedang mempelajari tentang sistem penyimpanan lemak pada utas. Jadi si ibu sedang mempelajari ilmu tentang biologi atau dalam ininya zoologi ya. Kita lanjutkan pada soal yang berikut. Tentang sistem penyimpanan lemak pada unta. Cabang ilmu apakah yang dipelajari si ibu? Berikutnya, si Cilot sedang mengamati luar angkasa. Nah, si Cilot sedang mengamati luar angkasa, ada komet, bintang-bintang, dan planet di sana. Dia berharap dia juga bisa melihat UFO. Nah, cabang ilmu apakah yang dipelajari si Cilot? Astronomi. Apa itu astronomi? Iya, mempelajari tentang benda-benda langit. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan sains yang terkenal di Indonesia dan di dunia. Yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Beliau adalah ilmuwan asal Indonesia yang juga mantan Presiden Republik Indonesia ketiga. Berjasa di bidang teknologi dan kedirgantaraan. Beliau membuat pesawat pertama di Indonesia N250 Gatot Kaca. Selanjutnya, Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Beliau adalah ilmuwan asal Indonesia yang menemukan sistem fondasi cakar ayam yang mendunia dan banyak lagi karyanya. Atas segala karya sumbangsihnya, ia dianugerahi banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Berikutnya ada Albert Einstein. Beliau merupakan ilmuwan fisika terkenal dan peraih Nobel Fisika di tahun 1921 atas penelitiannya yang berjudul efek fotolistrik. Einstein lahir di Jerman dan berkewarganegaraan Amerika Serikat, terkenal dengan teori relativitas di bidang ilmu fisika. Berikutnya ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan matematika asal Iran. Al-Khwarizmi merupakan penemu konsep aljabar, memperkenalkan sistem bilangan Arab dan juga konsep algoritma yang memiliki dampak signifikan bagi teknologi modern. Berikutnya kita akan membahas mengenai laboratorium IPA. Laboratorium IPA adalah tempat para ilmuwan mempelajari suatu hal, mempraktekkan teori, dan melakukan penelitian. Di dalam laboratorium IPA, banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan oleh para ilmuwan. Nah, mari kita bahas satu persatu alat-alat yang ada di dalam laboratorium IPA. Yang pertama, gelas ukur untuk mengukur zat atau cairan. Lalu ada mikroskop yang berfungsi untuk membantu melihat benda-benda mikroskopik atau benda yang sangat kecil. Vernier kaliper atau biasa disebut jangka sorong untuk mengukur benda yang sangat kecil dengan ketelitian yang sangat tinggi. Lalu neraca pegas yang berfungsi untuk mengukur berat bahan. Selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Ada tabung reaksi yang berfungsi untuk mencampur beberapa macam zat. Dan ada lampu Erlenmeyer yang berfungsi untuk mencampur atau mereaksikan beberapa zat. Di dalam laboratorium IPA terdapat simbol-simbol yang harus kita pahami. Seperti gambar di bawah ini yang artinya mudah meledak. Lalu gambar berikut ini artinya bahan mudah teroksidasi. Berikutnya simbol ini artinya adalah bahan yang mudah terbakar. Lalu simbol berikut ini yang artinya bahan dapat menyebabkan korosi. Dan simbol berikut ini yang artinya bahan beracun. Nah, demikian pembahasan materi kita. Nah, itu ya pembahasan kita. Yang pertama tadi apa? Sains itu adalah ilmu pengetahuan alam dan cabang-cabangnya ada berapa tadi? Ada banyak ya. Ada biologi,
dua kelompok aja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 Sipa, Hani, Umayro, dan Amel. Silakan pindah ke sana, Amel. Bawa kursinya 1. Kemudian kelompok 2 itu ada Ilham ya. Ilham, Subianto, Evan, dan Aditya. Ini nanti silakan ditulis jawabannya ya. Ya, itu kamu tulis kelompoknya, kemudian tanggalnya, kemudian baca petunjuknya, kemudian ini materi singkatnya, kemudian yang E ya, silakan kalian kerjakan yang E. 1 saya sebagai proses, kemudian saya sebagai sikap, dan saya sebagai produk ya. Nah itu silakan kalian cari di buku ya, atau bisa mungkin menggunakan HP kalian, apa namanya, browsing ya. Itu ada mengamati, merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, dan menarik kesimpulan ya. Kemudian yang kedua itu saya sebagai sikap, ada sikap jujur, rasa ingin tahu, dan kerjasama. Nah contoh kegiatannya apa. Kemudian science sebagai produk ya, itu ada fakta, konsep, dan ini ya, hukum, teori. Silakan didiskusikan bersama temennya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan kalian bisa menggunakan HP-nya. Ayo, apa ada yang ini tulisannya? Ini ditulis nama kelompoknya, kemudian ini hari tanggal berapa ya. Kemudian ini materi singkatnya ya. Kemudian ini yang dijawab. Dan ini cuma ini ya. Silakan diskusikan, bisa menggunakan HP, browsing ya. Iya. Jadi yang diisi ini bisa berdasarkan buku ataupun HP. Ya. Iya. Ya, bacaannya harus dibaca ya, tulisannya. Ada yang ditanyakan? Ya, enggak. Oke. Ya, bisa kerjasamanya. Yang satu mengerjakan tuh nomor ini sama ini. Ada yang mengerjakan berdua. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Kelamaan enggak? Cepetan enggak? Cepetan, jadi berapa menit? 20 menit, oke. Nah, udah selesai. Ya.
kelompok 1. Kasih aplaus. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi saya. Sami dong, Mas sayang. Adik-adik. Sains sebagai proses, maka metode ilmiah mengamati air dalam botol di bawah sinar matahari terasa hangat, merumuskan masalah mengapa air menjadi hangat, membuat hipotesis air menjadi hangat karena menyerap panas dari cahaya matahari, melakukan eksperimen, menerapkan dua botol, satu di tempat yang teduh dan satu di bawah sinar matahari. Analisis data, botol di bawah sinar matahari lebih hangat. Menarik kesimpulan, air menjadi hangat karena menyerap energi panas dari cahaya matahari. Dua, saya sebagai tiga dunia jujur menuliskan hasil pengamatan sesuai fakta atau ingin tahu, bertanya mengapa terjadi perubahan, kerja bersama kelompok saat melakukan eksperimen. 3. Saya sebagai produk fakta konsep hukum teori refleksi. 1. Menurut dari ketiga aspek proses sikap produk, mana yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari? Aspek fisika. 2. Apa manfaat belajar sains dengan memahami ketiga aspek tersebut? Menumbuhkan rasa ingat tahu dan kreativitas, melihat, berpikir kritis dan analisasi, membantu pemecahan masalah yang efektif, meningkatkan kemampuan membuat keputusan berbasis fakta. Udah? Udah. Jadi Begitu saja yang bisa saya sampaikan. ya, dari hasil diskusi kalian bisa kita kesimpulan bahwa proses itu memerlukan waktu yang sangat lama juga bisa ya. Kemudian kita sebagai peneliti atau sebagai saintis itu harus memiliki sikap jujur ya, kemudian rasa ingin tahu dan kerjasama. Jadi seorang saintis itu harus bersikap jujur. Maksudnya apa? Harus menuliskan sesuai fakta ya, jangan menuliskan sesuatu tidak berdasarkan fakta. Kemudian yang rasa ingin tahu, jadi seorang saintis itu harus memiliki rasa ingin tahu, karena kalau tidak memiliki rasa ingin tahu kita tidak akan pernah belajar ya. Kemudian kerjasama, jadi dalam melakukan penelitian, saintis itu harus bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa bekerja sendiri ya. Kemudian sifat produk ya, semua itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang produknya itu ada air yang mendidih ya. Air mendidih itu apa? Prosesnya apa? Kita masak air ya, masak air bisa, kemudian air dipanaskan di terik matahari bisa ya. Nah, yang sesuai dengan ini itu merupakan konsep perubahan wujud ya, dari cair ke gas. Jadi kalau kita masak air atau kita memanaskan air ya, baik itu di panci ataupun di botol dipanaskan, itu yang tadinya benda cair menjadi benda gas ya. Nah, ini hukumnya itu kita menggunakan hukum Archimedes ya, dimana ini hukum Archimedes itu tekanan
apa? Konvektor arah ya. Kemudian yang bisa kita gunakan adalah termometer dan kompor listrik ya. Kalau kita menggunakan masak air, kita bisa menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Oke, dari materi ini kita sudah belajar tentang apa? Science. Science itu apa? Ilmu pengetahuan Ya, ilmu pengetahuan alam. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kan? Tidak. Bisa. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau udah kita cukupkan sampai di sini. Kita nanti lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran ya. Sebelum kita pulang silakan berdoa. Ayo Ilham. Ya berat duduk yang rapi. Rapi. Doa mulai. Bismillah.